Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi bab 3 Pendidikan Agama Islam untuk kelas 7, yaitu bab tentang toharoh. Nah, kita langsung saja. Apa itu toharoh? Pengertian toharoh secara bahasa adalah bersih atau suci dari kotoran-kotoran seperti najis dan lainnya, atau secara maknawi bersih dari aib dan maksiat. Menurut syariat, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Ya. Apa itu hadas dan najis? Ya, bahwa dalam toharoh kita harus suci dari dua ini, hadas dan najis. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan najis ada tiga. Yang pertama mukhafafah, mutawasyithah, dan mughaladzah. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing ini. Nah, kita mulai dari hadas dan cara mensucikan. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ini adalah perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keluar sesuatu dari hubul atau kemaluan dan dubur, ya, dari dua lubang yang ada di dalam badan kita, yaitu kotoran, bisa air kencing atau kotoran, ya, air seni dan kotoran di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, hilang akal seperti tidur. Ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Keempat, menyentuh hubul kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Ya, hubul itu lubang depan dan dubur lubang belakang. Cara mensucikannya yaitu dengan wudhu. Ya. Bila wudhu tidak memungkinkan, bisa dengan tayamum jika memang tidak ada air atau sedang berhalangan karena sakit atau yang lainnya. Nah, kemudian hadas besar seperti berhubungan suami istri, keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, dan nifas. Yang selanjutnya yaitu meninggal dunia. Ini adalah termasuk hadas besar. Sehingga cara mensucikan bagi hadas besar yaitu dengan mandi wajib, atau bisa dengan tayamum jika memang tidak ada air atau berhalangan. Kemudian kita lanjut kepada najis dan cara mensucikan. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga najis dibagi menjadi tiga, mukhafafah, mutawasyithah, dan mughaladzah. Mukhafafah yaitu najis ringan, seperti air seni bayi laki-laki belum berumur 2 tahun, baru minum ASI. Cara mensucikannya, memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kemudian mutawasyithah, najis sedang, yaitu ada darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Cara mensucikan najis ini, mutawasyithah, yaitu ada dua, yaitu najis hukmiyah yang ada wujudnya, ada bau dan rasanya, maka cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian jika itu najis ainiyah, ya, ada wujudnya, yaitu baik bentuknya, baunya, rasanya, maka menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mughaladzah, najis berat, seperti anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ini perbedaan mukhafafah, mutawasyithah, dan mughaladzah. Nah, kemudian macam-macam toharoh itu ada tiga, ada wudhu, ada mandi wajib, dan juga ada
tayamum. Nah, bagaimana tata caranya wudhu? Nah, wudhu yaitu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil yang sudah dijelaskan tadi. Tata caranya seperti ini, ilustrasi dan juga gambarnya. Yang pertama, niat dalam hati, atau bisa ada juga yang melafadzkan secara keras. Ya, niatnya silahkan bisa masing-masing. Kemudian kedua, disunahkan membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Ada juga yang kemudian dihirup airnya sampai ke lubang hidung agar masuk ke dalam dan kemudian dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, membasuh muka. Keempat, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib dilakukan secara berurutan. Kemudian ke-9, berdoa setelah wudhu. Berdoa setelah wudhu salah satunya yang paling mudah yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian mandi wajib, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas yang besar. Ya, caranya ya, mulai dengan membaca basmalah sambil berniat karena Allah, atau ada juga yang melafadzkan secara keras seperti yang dibahas di berbagai tata cara mandi wajib. Silahkan bisa memilih mana niat yang paling gampang dilafadzkan. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. 3, membasuh kemaluan dan sekitarnya sampai bersih. Keempat, berwudu. Dan kemudian yang kelima, menyiramkan air ke seluruh tubuh sambil membersihkan bagian anggota tubuh, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Bagi Anda yang tidak dapat menggunakan air dingin karena rematik atau yang lain, maka airnya dapat dihangatkan terlebih dahulu. Kemudian tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum ini adalah sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib, ya, sebagai rukhsah, keringanan, karena tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, berhalangan menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya. Tata caranya yaitu niat, ya, silahkan niat di dalam hati atau dilafadzkan, silahkan banyak caranya. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan kepada benda atau tempat yang berdebu bersih. Meletakkan ini kedua telapak tangan, kemudian kedua telapak tangan tersebut dihirup atau ditapukkan, kemudian diusapkan ke muka. Ini ya, tapukkan, kemudian diusapkan ke muka. Kemudian yang keempat, kedua telapak tangan, ya, tangan kiri mengusap punggung telapak tangan, dan sebaliknya tangan mengusap punggung sebelah tangan kiri. Ya, yang ini mungkin juga ada salah satu cara yang lain, ada yang kemudian mengusapnya sampai ke siku. Ya, caranya silahkan bisa memilih salah satu. Nah, itu adalah cara tayamum. Ya, terima kasih. Demikian itu materi tentang toharoh pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.